Meninggalnya Paus Fransiskus menyisakan duka mendalam bagi dunia, termasuk Hamas, Presiden Palestina hingga Iran. Mereka turut memberikan ucapan bela sungkawa atas meninggalnya Paus Fransiskus pada Senin 21 April kemarin. Juru bicara Hamas Bassem Naim memuji penolakan keras Paus terhadap perang di Gaza. Naim juga turut memuji Paus yang mendedikasikan jabatannya untuk mempromosikan perdamaian dunia. Sementara itu, Presiden Palestina Mahmud Abbas mengenang Paus sebagai sahabat setia rakyat Palestina. Abbas mengatakan Paus mengakui negara Palestina dan mengizinkan pengibaran bendera Palestina di Vatikan. Ucapan bela sungkawa juga disampaikan oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Presiden Iran itu menyoroti cita-cita kemanusiaan mendiang Paus Fransiskus dan dedikasinya terhadap keadilan dan perdamaian. Hamas dikabarkan bersedia menghentikan pengembangan senjata dan menggali terowongan jika perjanjian gencatan senjata jangka panjang tercapai. Hal itu diklaim telah disampaikan Hamas pada para mediator Arab. Dikutip dari Tribun News Selasa 22 April 2025, Hamas bersedia menghentikan semua operasi militer jika gencatan senjata jangka panjang dengan Israel terlaksana. Bahkan militan Palestina itu juga mau menyerahkan kendali atas pemerintahan Gaza. Nantinya, kendali itu akan diberikan pada Badan Teknorat Palestina yang independen. Hal tersebut diketahui sejalan dengan usulan Mesir tahun lalu. Sebelumnya, Mesir pernah mengusulkan mengenai pembentukan Komite Dukungan Masyarakat yang dipimpin oleh faksi-faksi Palestina. Mereka direncanakan akan mengambil alih pengelolaan Gaza pasca perang. Meski bersedia menyerahkan pemerintahan Gaza, Hamas sendiri enggan untuk melucuti senjata mereka. Perbedaan signifikan antara Hamas dan Israel terkait kondisi tentara perang terlihat begitu jelas. Menurut laporan otoritas penyiaran resmi Kanan, Israel disebut mengalami krisis pasukan perang. Militer Israel sampai harus melibatkan tentara yang belum menyelesaikan pelatihan penuh untuk ikut menggempur Gaza. Sejumlah tentara nekat dikirim ke Gaza tanpa menyelesaikan pelatihan militer, padahal hal itu sangat diperlukan. Sementara itu, di sisi lain, Hamas dikabarkan tengah sibuk merekrut 30.000 pejuang baru. Kabar itu disampaikan oleh media Arab Saudi Al-Hadad. Rekrutmen terbaru Hamas itu sejalan dengan perubahan strategi perang melawan Israel, yang mana Hamas bakal memprioritaskan taktik gerilya di Gaza. Menurut media Al-Hadad, saat ini Hamas tengah kesulitan soal stok persenjataan terutama drone dan roket jarak jauh. Militer Israel telah menghentikan penetapan zona aman kemanusiaan di jalur Gaza. Hal itu diberlakukan sejak pasukan Zionis IDF melanjutkan agresi militernya pada 18 Maret 2025. Wilayah pesisir Al-Mawasi yang sebelumnya ditetapkan sebagai zona aman kini justru menjadi sasaran pemboman berulang. Menurut laporan PBB, Al-Mawasi telah dibombardir sedikitnya 23 kali sejak perang kembali bergejolak. Ironisnya, lokasi tersebut sebelumnya berulang kali dijadikan rujukan utama bagi warga Palestina sebagai tempat perlindungan. Dikutip dari Tribun News, penetapan Al-Mawasi sebagai zona aman pertama kali diumumkan pada Mei 2024. Namun beberapa hari sebelum gencatan senjata dimulai, Al-Mawasi telah dihapus dari peta zona aman yang disebarkan militer. Kondisi ini membuat warga Palestina berada dalam ketidakpastian. Banyak dari mereka tetap mengungsi ke Al-Mawasi karena keyakinan bahwa tempat itu masih aman. Krisis politik di Israel semakin memanas setelah pemimpin oposisi secara terbuka melabeli Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai sosok yang berbahaya bagi keamanan nasional. Pernyataan keras ini disampaikan pada Senin 21 April 2025, menyusul terungkapnya isi surat Kepala Badan Intelijen Shin Bet Ron Bar pada Mahkamah Agung Israel. Surat sepanjang 8 halaman tersebut menuding Netanyahu telah memberi perintah ilegal, termasuk memerintahkan Shin Bet untuk memata-matai warga sipil dan pengunjuk rasa anti pemerintah, serta mengabaikan Mahkamah Agung dalam kondisi konstitusional.
Dikutip dari Anadolu Agency, pemimpin oposisi Yair Lapid menegaskan bahwa surat Barr merupakan bukti nyata bahwa Netanyahu telah membahayakan keamanan Israel. Dalam pernyataannya, Yair Lapid bahkan menekankan jika Netanyahu tak dapat lagi menjabat sebagai Perdana Menteri. Hal senada juga disampaikan oleh Yair Golan, mantan wakil kepala staf militer dan kini pemimpin Partai Demokrat. Menurutnya, Netanyahu adalah ancaman langsung terhadap keamanan dan supremasi hukum Israel. Terkait surat Barr, Yair Golan menyebutnya sebagai alarm darurat bagi demokrasi. Militan Hamas ikut merasakan duka atas kepergian Paus Fransiskus pada Senin 21 April 2025 pagi. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengungkapkan bela sungkawanya dan memuji dukungan yang diberikan Paus Fransiskus terhadap rakyat Palestina. Hamas menyoroti penolakan keras Paus Fransiskus terhadap perang dan dukungannya terhadap hak-hak dasar rakyat Gaza. Dikutip dari Tribun News, juru bicara Hamas Bassem Naim mengatakan, Paus Fransiskus termasuk sosok yang menyatakan penolakan terhadap agresi dan perang di dunia, termasuk mengecam kejahatan perang dan genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Bassem Naim juga menyoroti sikap moral dan kemanusiaan pemimpin tertinggi umat Katolik itu. Hamas menekankan pentingnya melanjutkan upaya Paus Fransiskus untuk mendukung perjuangan, keadilan, kebebasan, dan hak-hak rakyat Palestina. Militan Palestina tersebut juga memandang Paus Fransiskus sebagai sosok yang gemar menyampaikan perdamaian di seluruh dunia. Duka mendalam dirasakan umat Katolik di seluruh dunia atas kepergian Paus Fransiskus. Seperti diketahui, Paus Fransiskus dinyatakan meninggal dunia pada Senin 21 April 2025 pagi waktu Vatikan. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia itu mengembuskan napas terakhir di usia 88 tahun. Sebelum meninggal dunia, rupanya Paus Fransiskus kerap menyinggung konflik yang terjadi di jalur Gaza. Dikutip dari Tribun News, Paus Fransiskus ternyata terus berkomunikasi dengan sekelompok orang Kristen Palestina. Diungkap Pastor Gabriel Romanelli, pendeta di Gereja Keluarga Kudus Kristus Latin di Gaza, Paus Fransiskus menelpon mereka setiap hari. Hal itu dilakukan Paus Fransiskus selama lebih dari 1,5 tahun. Paus Fransiskus menelpon mereka untuk memastikan keselamatan dan mempelajari sejumlah frasa bahasa Arab. Kesetiaan dukungan Paus Fransiskus terhadap rakyat Gaza juga diungkap Sang Bapa Suci sehari sebelum kematiannya. Dalam pidatonya pada momen Paskah, Minggu 20 April 2025, ia bahkan menyerukan perdamaian di Gaza. Tentara Israel IDF mengalami krisis pasukan akibat penolakan terhadap wajib militer. Untuk menanggulanginya, IDF dilaporkan mengerahkan tentara yang belum menyelesaikan pelatihan militer ke medan perang. Dikutip dari Tribun News, Selasa 22 April 2025, pasukan tersebut telah dikirim ke Gaza untuk berpartisipasi dalam operasi militer Israel. Dilaporkan Mediakan, pasukan tersebut telah dikirim ke medan perang sejak Desember 2024 lalu. Pasukan yang dimaksud berasal dari Brigade Golani dan Givati yang dikenal sebagai unit elit militer Israel. Namun mereka yang dikirimkan beberapa waktu terakhir belum menyelesaikan pelatihan militernya. Disebutkan pengerahan tentara yang belum terlatih ini merupakan akibat dari kurangnya personel IDF. Krisis pasukan itu disinyalir lantaran banyaknya prajurit cadangan yang menolak bertugas. Selain itu, rendahnya tingkat perekrutan di kalangan Yahudi ultra-ortodoks. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.